Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, apa kabar kalian? Bapak harap kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini langsung saja Bapak akan membahas mengenai proses penyusunan Perpres atau peraturan presiden dan Perda atau peraturan daerah. Perda ada dua, Perda provinsi dan Perda kabupaten. Yang pertama adalah Perpres atau peraturan presiden. Muatan peraturan presiden berisi materi sebagai berikut. Yang pertama, peraturan presiden dibuat karena telah diperintahkan oleh undang-undang. Jadi, presiden membuat peraturannya itu karena sudah diperintahkan oleh undang-undang. Yang kedua, Perpres dibuat untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau peraturan yang ada di atasnya. Jadi nggak sembarangan ketika presiden membuat peraturan yang disebut dengan Perpres, itu juga untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga, Perpres dibuat untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Agar pemerintah dapat berjalan lancar, maka presiden membuat peraturan. Kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa 1. Perencanaan penyusunan peraturan presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan presiden. Yang kedua atau yang B, dalam penyusunan rancangan Perpres, Pemprakarsa membentuk panitia antara kementerian dan lembaga non-kementerian. Kalian paham? Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugas menteri adalah membantu pekerjaan presiden. Kemudian yang ketiga atau yang C, pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perpres yang dilakukan oleh Menteri Urusan Pemerintah di bidang hukum. Baik, selanjutnya adalah mengenai Perda. Pertama, Perda Provinsi. Perda Provinsi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebagaimana berikut. Yang pertama adalah materi Perda Provinsi berisi tentang materi muatan Perda Provinsi adalah materi tentang otonomi daerah. Muatannya tentang otonomi daerah. Artinya, Perda dibuat untuk melaksanakan otonomi daerah masing-masing setiap provinsi. Kalian paham nggak kira-kira apa itu daerah otonom atau otonomi daerah? Ini kan sudah pernah kita pelajari di kelas 7 mengenai otonomi daerah. Masih ingat nggak kira-kira apa itu daerah otonom? Daerah otonom adalah daerah yang memiliki atau diberi kewenangan untuk mengolah daerahnya masing-masing secara mandiri. Baik mengolah secara pemerintahannya maupun mengolah sumber daya alamnya. Kemudian yang kedua, Perda Provinsi dapat memuat ancaman atau denda yang diatur di dalam undang-undang. Jadi setiap pelanggar atau yang melanggar Perda setiap provinsi itu maka ada ancamannya baik berupa kurungan maupun denda, tergantung besar kecilnya pelanggaran. Kemudian yang ketiga, perencanaan peraturan daerah dilakukan dalam prolegda provinsi. Kemudian yang keempat, penyusunan prolegda dilakukan oleh DPRD 1 dan pemerintah daerah provinsi atau gubernur. Baik, ya, Perda provinsi itu dibuat oleh gubernur bersama DPRD. Boleh salah satunya mengusulkan, ya, karena perda akan berlaku apabila ada tanda tangan dari kedua belah pihak. Jika perda yang pertama diusulkan oleh gubernur, maka harus mendapatkan persetujuan dari DPRD provinsi. Demikian sebaliknya, jika usulan perda itu dari DPRD tingkat 1, maka harus mendapatkan persetujuan dari gubernur. Isi dari raperda, rapat peraturan daerah. Yang pertama adalah
Perda itu berisi tentang APBD daerah, anggaran pendapatan belanja daerah. Maka dalam rapat anggaran belanja, baik itu belanja apa saja, urusan pemerintahan daerah provinsi, itu semuanya harus dibahas di dalam rapat gubernur dengan DPRD. Harus ketok palu, harus disepakati, harus ditandatangani, karena tidak boleh ada penyelewengan anggaran belanja negara. Karena salah satu anggaran belanja negara berasal dari pajak. Yang kedua adalah mengenai pencabutan perda provinsi. Kemudian yang ketiga, mengenai perubahan perda provinsi yang terbatas mengubah beberapa materi. Yang keempat, pengharmonisan rancangan perda yang berasal dari DPRD 1 dilakukan oleh perangkat DPRD di bidang legislasi. Yang kelima, pengharmonisan rancangan perda provinsi dari gubernur dilakukan oleh Biro Hukum. Baik, selanjutnya adalah rancangan tadi ya, yang udah Bapak ulas di awal, bahwa setiap perda itu harus ada tanda tangan dari kedua belah pihak, baik dari pemerintah daerah yaitu gubernur maupun dari DPRD 1. Rancangan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD 1 dan gubernur kemudian disahkan sebagai perda provinsi. Kemudian apabila rancangan yang ditolak oleh salah satu, baik itu dari DPRD 1 maupun dari gubernur, maka rancangan perda tersebut batal dan tidak bisa menjadi perda. Itu mengenai perda provinsi. Sama juga mengenai dengan perda kabupaten. Perda kabupaten dibuat adalah untuk mengatur wilayah kabupaten masing-masing. Karena kabupaten, maka perda itu dibuat atau diusulkan yang pertama dari bupati. Diusulkan kepada siapa? DPRD tingkat 2. Atau sebaliknya, usulan dari DPRD tingkat 2 kepada bupati. Maka sama seperti perda provinsi, perda akan berlaku apabila ada tanda tangan dari kedua belah pihak. Kalau provinsi adalah gubernur dengan DPRD 1, maka di kabupaten adalah bupati dengan DPRD tingkat 2. Jika tidak ada tanda tangan dari kedua belah pihak atau salah satu, baik itu dari bupatinya maupun pimpinan DPRD tingkat 2-nya tidak mau tanda tangan, maka perda kabupaten otomatis batal atau tidak bisa dilaksanakan. Nah, kira-kira paham tidak anak-anak mengenai materi pada saat ini? Bapak harap kalian paham. Kemudian setelah kalian pahami, Bapak harap penugasan kali ini yaitu kalian rangkum materi di buku tulis kalian. Kemudian kalian kirim foto ke guru masing-masing. Bapak akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.